Coba antum bayangkan di umur 65 tahun, tubuh mulai renta, langkah mulai melambat, ingatan mulai kabur, rumah sudah sepi, anak-anak sibuk dengan kehidupannya, lalu muncul satu pertanyaan besar di hati. Apa yang sudah aku siapkan untuk kematianku nanti? Teman sebaya satu persatu telah mendahului dan kita masih sibuk menghitung saldo, menghitung harta atau memperpanjang rencana bisnis. Namun, apakah itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat ini masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam sendiri, sedang diuji oleh gelombang hedonisme, kesibukan dunia, dan keterpautan pada materi. Bahkan tak jarang, para lansia pun masih sibuk mengumpulkan kekayaan, seakan kematiannya masih jauh. Padahal usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir hanyalah antara 60 hingga 70 tahun. Bandingkan dengan umat Nabi Nuh yang bisa hidup hingga 1000 tahun. Kita ini singkat, tapi ironisnya kesibukan kita tak jauh beda dengan orang yang merasa hidup selamanya. Lalu bagaimana caranya agar kita yang hidup hanya sebentar ini bisa meraih surga yang kekal? Namun sebelum kita lanjut, mari kita ambil keberkahan dulu dengan cara like video ini, subscribe agar Anda tidak ketinggalan kajian berikutnya, dan tulis doa dan hajat Anda di kolom komentar. Semoga Allah ijabah doa dan hajat sahabatku semuanya. Dan jangan skip video ini supaya tidak gagal paham dengan inti materinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah artinya adalah wakil Allah. Kita diberi otoritas atas bumi. Harta, tanaman, hewan, teknologi, kekuasaan, semua bisa kita kelola. Namun jangan salah, semua itu hanya alat, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan penuh amal. Harta, jabatan, kehormatan bukanlah musuh. Bahkan itu bisa menjadi tangga menuju surga jika kita tahu cara menggunakannya. Seperti firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, yang artinya adapun orang yang memberi hartanya, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebaikan. Quran Surat Al-Lail ayat 5 hingga ayat ke-7. Sayangnya banyak orang tua yang malah melupakan hal ini. Masa pensiun bukannya menjadi masa ibadah, tapi malah sibuk memperbanyak properti, memperpanjang urusan dunia. Imam Al-Munawi membagi umur manusia menjadi 4 fase. Yang pertama, balita dan kanak-kanak. Yang kedua, fase remaja dan muda. Yang ketiga, fase dewasa. Dan yang keempat, fase tua hingga akhir hayat. Di masa tua inilah kita dituntut all out dalam mempersiapkan kematian, karena kita tak bisa kembali ke masa muda. Lalu bagaimana caranya agar hidup kita meskipun singkat bisa bermanfaat maksimal? Sahabat beriman dalam kitab Fath al-Alam, Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani berkata, barang siapa membaca wirid sebanyak 3 kali setelah sholat fardu, maka ia akan hidup dalam keadaan kaya dan panjang umur. Wirid yang dimaksud adalah Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wala yablughul wasifuna syifatah, yang artinya Maha suci Allah, tak ada yang mengetahui derajatnya kecuali Dia, dan tak ada yang mampu menggambarkan sifatnya. Ini bukan satu doa jaminan kaya raya, tapi doa ini jalan menuju keberkahan umur dan rezeki, agar semakin lama hidup, semakin banyak amal, dan bukan makin banyak hutang. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang lelaki miskin dari Bani Israel yang hanya memiliki 1 dirham. Namun setiap hari ia menyedekahkannya walau harus menahan lapar. Hingga akhirnya Allah berfirman kepada para malaikat, saksikanlah, hambaku itu telah memberikan segalanya karena aku, maka aku masukkan ia ke dalam surgaku. Ini bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita menggunakan yang sedikit itu di jalan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, usia kita pendek. Dunia ini fana.
Tapi bila kita manfaatkan jabatan, harta, bahkan doa dan zikir kita dengan benar, maka kita bisa meraih kekayaan hakiki dan umur yang berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu pensiun, jangan tunggu sakit, karena kematian tak pernah menunggu kita siap. Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini, sekarang juga. Dan jika Anda merasa video ini memberikan manfaat, bagikanlah ke sahabat, kepada keluarga atau kerabat. Bisa jadi dari satu klik Anda akan mengalir pahala tanpa henti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.